kota Salatiga terdapat olahan cemilan yang dapat dikatakan klasik. Bagaimana tidak, usaha enting-enting gepuk Cak Klenteng dan Buah Hulu ini telah melintasi berbagai masa. Diproduksi sejak tahun 1930. Ini dijalankan oleh keluarga generasi keempat. Bahan utama membuat enting-enting gepuk adalah kacang tanah. Pertama, bahan kacang tanah harus disangrai. Tabung penyangrai harus diisi sekitar 25 kg kacang tanah. Bentuk tabung sangrai yang unik, digerakkan dengan cara memutar gagang tabungnya. Ini lebih menghemat tenaga dibandingkan dengan cara sangrai biasa yang menggunakan wajan. Putaran harus dijaga, tidak perlu terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat, karena akan membuat kaca di dalamnya matang, tidak merata, bahkan hangus. Lama waktu mencangkrai kacang tanah ini sekitar 30 menit. Didinginkan selama 30 menit, baru dapat diproses lagi untuk dipecahkan dan dibuang kulit arinya. Setelah digiling dan dibuang kulit arinya, bahan disortir, memisahkan biji yang kurang bagus kualitasnya. Pekerja harus teliti dan mengaduk-aduk kacang di atas sisiru atau tampan. Mesin giling dihidupkan untuk menghaluskan bahan yang akan dipakai menjadi isi ting-ting. Biasanya, bahan yang dihaluskan adalah biji kacang yang ukurannya lebih kecil. Oh ya, taruh sini aja. Di salah satu sudut, pekerja sibuk memasak air yang akan dipanaskan terlebih dahulu dengan ditambahkan gula pasir. Setelah itu, ditambahkan garam. Bahan harus diaduk supaya tidak lengket ke wajannya. Baru jika telah mendidih, akan dimasukkan biji kacang tanah. Sambil diaduk merata selama 15 menit, selanjutnya dituangkan ke atas meja untuk didinginkan. Lihat bahan berbentuk gula kacang dan diratakan di atas meja untuk mempercepat pendinginan. Memukul lempeng gula kacang tidak sembarang pukul, ada tekniknya tersendiri. Inilah asal mula kata gepuk pada nama enting-enting gepuk. Gepuk dalam bahasa Jawa artinya memukul. Hasil pukulan, gula kacang kini menjadi lempeng tipis yang lunak. Setelah digepuk atau dipukul, langsung dicetak menjadi segitiga. Pertama-tama, lembaran bahan ditaburi dengan butiran kacang. Setelah itu, setengah bagian lembaran dibalikkan sehingga menutup butiran kacangnya. Lalu dipadatkan dengan dua bilah kayu tipis. Dengan tekanan tertentu, bahan akan mengerucut pada salah satu sudut, sehingga membentuk segitiga yang panjang. Kemudian, dipotong-potong dengan lebar sekitar 3 cm. Bentuk potongan segitiga ini tidak berubah sejak tahun 1930. Ciri khas warisan nenek moyang yang terus dilestarikan.
dengan kertas minyak putih yang sudah bergambar ikon produk kecil pada kertas pembungkusnya. Tahap akhir, memasukkannya ke plastik-plastik kecil berisi 10 biji enting-enting segitiga. Kemudian disatukan dalam kemasan plastik besar warna kuning. Ini merupakan kemasan salah satu ciri khas enting-enting gepuk selain warna merah dan putih. Terakhir, packing pada besek bambu. Satu besek akan diisi dengan 12 plastik besar. Rasanya yang enak, harganya pun terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Selain sebagai pionir olahan kacang di Indonesia, enting-enting gepuk cap kelenteng 2 hulu ini juga teladan ketekunan dan kerja keras dalam berusaha. Suasana jalan di Desa Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sangat lengkap. Aku bergegas mengayuh sepeda mengantarkan kelapa ke pengolahan makanan bekas di ujung desa. Aku sibuk membuang sabut kelapa yang masih menempel pada patoknya. Proses mencukil daging kelapa dari batoknya, pekerja lain menggunakan sabit kecil khusus untuk kelapa yang disebut cukilan. Hanya perlu dicongkel sedikit saja, daging buahnya sudah dapat dipisahkan dari batoknya. Daging kelapa masih harus dikerok, terutama bagian luar kulit yang berwarna coklat. Bagian ini tidak mengandung santan sama sekali, jadi harus sedikit dibersihkan. Bukan hanya membersihkan kotoran yang nampak menempel saja, melainkan membuang lapisan tipis minyak dari sisi dalam dagingnya. Karena volume produksi yang besar, memarut kelapa harus dengan alat parut mesin. Untuk sekali memarut, kurang lebih 5 kg kelapa sesuai produksi takaran pembuatan. Tak sampai 15 menit, semua kelapa sudah dapat diselesaikan. Parutan kelapa untuk wajib letih harus disangrai terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan airnya. Saat disangrai, tidak lengket dan membutuhkan waktu 1 jam penyampaiannya. Coba, tolong dong yang sudah matang bawa ke depan biar cepat dimasak. Itu saya yang bersihin. Oh, ya Pak. Bahan utama membuat wajib letih adalah ketan putih. Ketan yang dikukus sebelumnya sudah dicuci dan direndam selama 4 jam. Beras ketan ditiriskan di atas meja sekaligus didinginkan. Meja yang digunakan harus lebar, sehingga ketan matang dapat dihamparkan dan diratakan setipis mungkin untuk mempercepat proses pendinginannya. Daging nanas mudah digiling karena dagingnya cukup lunak dan hanya sekali penggilingan saja. Hasilnya adonan daging nanas yang kental. Kandungan itulah yang diperlukan untuk campuran olahan wajib letih. Di wajan utama berukuran besar, bahan adonan wajib akan dimasukkan secara bertahap. Parutan nanas dimasukkan paling awal. Kemudian gula merah sesuai takaran, sehingga gula yang dimasak sudah memenuhi jumlah produksi. Selama menunggu bahan lainnya, bahan awal ini harus terus diaduk perlahan. Tujuannya supaya adonan tidak mudah menempel di dasar wajan dan matang merata. Tak sampai 30 menit, semua bahan sudah mencair dan warnanya berubah menjadi coklat tua. Lalu beras ketan dimasukkan ke wajan besar saat gula dan parutan nanasnya telah mendidih.
perlu waktu sekitar 1 jam. Namun proses akhir mengaduk semua bahan hanya memakan waktu 30 menit. Keunikan wajik kletik, berasnya sengaja tidak dibuat sangat matang dan masih agak keras. Dari proses kematangan inilah muncul nama kletik. Alasannya, karena kalau makan masih gemeletuk atau keras sedikit di gigi. Istilahnya kemeletik, itulah kemudian disebut wajik kletik. Proses pengemasan ada beberapa tahap. Pertama, proses membentuk gumpalan wajik kletik menjadi bulatan-bulatan kecil. Dikerjakan langsung saat wajiknya masih panas supaya lebih mudah dibentuk. Berikutnya, wajik dibungkus dengan plastik bening yang tipis sebagai bungkusan bagian dalamnya. Lalu bagian luarnya diberi bungkus yang khas ala wajik kletik dari daun jagung yang disebut klobot. Wajik kletik dimasukkan ke besek-besek bambu berbagai bentuk karena lebih disukai oleh konsumen dan ramah lingkungan. Sulawesi Selatan terkenal dengan beragam jenis masakan khas yang melegenda. Coto, siapa yang tidak kenal dengan masakan berkuah dan biasa disebut dengan coto Makassar. Berbahan baku rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam kuah panas, coto biasanya dicampurkan dengan daging sapi ataupun daging kuda. Tetapi sekarang sudah mulai dibuat coto dengan bahan baku non daging seperti ikan. Salah satunya ikan yang bisa dimasak coto adalah ikan kudu-kudu. Ikan yang berbentuk kotak ini memiliki tekstur daging yang cukup kenyal, sehingga cocok dimasak coto. Ikan kudu-kudu tidak bersisik dan dibungkus kulit keras. Sebelum diolah, ikan kudu-kudu dibersihkan terlebih dahulu. Ikan yang bernama latin Ostration cubicus ini dibersihkan isi perutnya dengan membelah bagian bawah tubuhnya. Cara membersihkan isi perut ikan juga harus hati-hati agar empedu ikan tidak pecah dan bisa membuat dagingnya menjadi pahit. Untuk dicampurkan dengan coto, ikan kudu-kudu hanya akan diambil dagingnya saja. Untuk itulah, setelah dicuci bersih, aku harus merebus ikannya agar daging yang tertutup cangkang keras dapat diambil. Dengan proses perebusan, susunan tulang punggung ikan kudu-kudu akan terpecah sehingga daging ikannya mudah diambil. Setelah direbus selama 15 menit, ikan kudu-kudu sudah matang dengan bagian cangkangnya terpisah-pisah. Diangkat, aku tinggal memisahkan antara tulang dan cangkang ikan dengan daging ikan kudu-kudunya. Warga Makassar ini mulai membuat coto berbahan ikan sebagai variasi sumber protein hewani bagi keluarganya. Coto yang terdiri atas jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih digiling sampai halus. Begitu pula dengan ketumbar, jinten dan lada bubuk dimasukkan ke dalam ulekan bumbu coto. Selain untuk menghasilkan coto bercita rasa rempah yang kuat,
Bumbu halus ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan bau amis ikan karang ini. Kandungan minyak atsiri dalam serai dan jahe dapat digunakan untuk menghilangkan amis yang terkandung dalam daging ikan. Bumbu halus selanjutnya ditumis dengan minyak hingga matang dan berbau harum. Tidak perlu menunggu lama. Selanjutnya, bumbu ini dimasukkan ke dalam panci berisi air rebusan untuk kuah coto. Kuah coto yang sudah dibumbui ini akan dimasak hingga mendidih, sehingga siap untuk dicampurkan dengan daging ikan rebusnya. Tinggal tunggu sebentar, coto ikan kudu-kudu siap dinikmati. Selain dibuat coto, ikan kudu-kudu juga biasa dimasak dengan cara digoreng bersama tepung. Jika daging ikan kudu-kudu yang sudah direbus digunakan untuk coto, maka ikan kudu-kudu yang masih utuh akan digoreng tepung. Sebelum digoreng, ikan kudu-kudu yang sudah dibersihkan selanjutnya dibelah menjadi dua. Dagingnya dikeluarkan lalu dipotong kecil-kecil agar mudah digoreng. Adonan tepung hanya berupa campuran tepung terigu yang ditambahkan dengan garam. Untuk menggoreng ikan kudu-kudu, maka potongan ikan yang sudah dibelah selanjutnya dibalut dengan tepung terigu dan langsung dimasukkan ke dalam minyak panas. Ikan digoreng hingga ikannya matang dan berubah menjadi kuning kecoklatan. Cita rasa bumbu kuah coto yang kaya rempah berpadu dengan gurihnya daging ikan kudu-kudu sangat cocok dinikmati bersama keluarga. Belum lagi ikan goreng tepungnya yang dicocol sambal memberikan pilihan alternatif cara menikmati ikan kudu-kudu. Jika tidak menyukai daging, maka ikan kudu-kudu yang kaya akan gizi bisa digunakan sebagai bahan campuran coto Makassar. Kandungan protein dan omega 3 yang terkandung dalam ikan kudu-kudu juga baik bagi pertumbuhan otak anak dan menjaga kesehatan jantung.